Ranking FIFA Timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika menang atas Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan 20,76 poin tambahan di ranking FIFA jika menang atas Australia. Tambahan 20,76 poin membuat perolehan poin ranking FIFA Timnas Indonesia meningkat dari 1130-50 menjadi 1151-26 angka. Tambahan poin itu berpotensi membuat Timnas Indonesia naik 10 peringkat dari posisi 130 ke 120 dunia. Sekadar diketahui, posisi 120 dunia saat ini ditempati Zimbabwe dengan 115106 angka, alias masih kalah dari Timnas Indonesia jika menang atas Australia, 115126 angka. Tim-tim yang berpotensi dilewati Timnas Indonesia adalah Siprus, Sierra Leone, India, Rwanda, Gambia, Kongo, Estonia, Niger, Guinea-Bissau dan Zimbabwe. Namun, ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas. Tim-tim di atas Timnas Indonesia masih bisa mendapatkan tambahan poin di FIFA Matchday Maret 2025. Ada potensi juga tim-tim di atas Timnas Indonesia mengalami pengurangan poin jika mengalami kekalahan. Menarik menanti seberapa tinggi kenaikan ranking FIFA yang didapat Timnas Indonesia jika menang atas Australia. Peluang Timnas Indonesia menang atas Australia cukup besar. Meski secara ranking FIFA kalah jauh dari Australia, 130 berbanding 26 dunia, kualitas pemain Timnas Indonesia tidaklah kalah dari Australia. Banyak pemain Timnas Indonesia yang menjadi pemain andalan di klub-klub top Eropa. Beberapa di antaranya Jai Idzes di Venezia FC, Mees Hilgers, FC Twente, hingga Ragnar Oratmangoen, FC Vedende. Selain itu, Timnas Indonesia juga berpotensi mendapatkan pemain keturunan tambahan pada Maret 2025. Ula Romeni akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pada Sabtu, 8 Februari 2025. Selain Ula Romeni, ada Jairo Riedewald yang memiliki kemungkinan akan memulai proses naturalisasinya akhir bulan ini. Jika Jairo Riedewald gabung Timnas Indonesia pada Maret 2025, peluang Timnas Indonesia menumbangkan skuad Socceroos julukan Timnas Australia semakin besar. Jairo Riedewald bisa membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Sekarang menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Kabarnya Patrick Kluivert memanggil 30 pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Pelatih 48 tahun ini berpotensi memanggil pemain yang lebih banyak ketimbang Shin Tae-yong pada November 2024, yaitu 27 pemain. Sebanyak 30 pemain berpotensi dipanggil karena Patrick Kluivert ingin mengenal pemain lebih banyak. Sebab, laga Maret 2025 merupakan pertandingan perdana Patrick Kluivert bersama skuad Garuda. Ditambah lagi ada beberapa pemain keturunan tambahan yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Kalau dibilang ada yang kurang sempurna, ya memang nggak ada yang sempurna gitu. Tapi we all do the best in the PSSI. Dengan transformasi sepak bola yang 2 tahun terakhir ini kita benar-benar banting tulang, berjibaku, dan hasilnya ada. Gitu. Karena tadi Pak Erik mengatakan soal menyatukan, memang belum supporter bola di Indonesia ini gila sekali. Dan suka atau tidak suka, memang Coach STY, sekali lagi saya harus raise up nama ini, adalah nama yang bisa dibilang menyatukan seluruh supporter bola. Karena bagaimanapun juga timnas kita naik peringkat. Belum pernah loh Pak, di Solo di AFF, kan kita kalah Pak. Tetapi yang bergema adalah namanya STY. So, tapi ya Indra Safri juara SEA Games. Coach Nova bawa sesuatu, Coach Mochi juga bawa. Artinya apa? Ini yang saya bilang, bukan masalah STY, bukan masalah Erick Thohir, bukan masalah Indra Safri. Kita harus proporsional gitu. Kita harus lihat tim nasionalnya yang harus kita jaga. Nggak sehat kalau hanya tadi perbedaan menjadi sesuatu yang sampai yang malah makin tidak sehat gitu. Akhirnya kita terframing ya, belum apa-apa sudah di judgment semua orang. Nggak bisa. Katakanlah Pak Erik,
penghibur buat supporter bola tidak itu. ada semua yang sukses tanpa program, pelatih, dan pemain yang baik. Tidak ada. Silakan lihat di seluruh dunia. Gitu. Semuanya harus jalan stimulus. Perbedaan seperti apa yang Bapak lihat kemarin? Jadi pemain kita sudah bagus, pelatihnya yang nggak bagus. Bukan, Is that saya what nggak you're saying? bilang begitu. Tapi tidak bisa hanya dibilang, oh karena seseorang itu berjasa. Pemain banyak pengorbanan, ya, programnya juga. Dan terbukti gini, yang suksesnya bukan hanya senior. Yang putrinya baik, yang U17-nya baik, U20-nya baik. Jadi nggak bisa ditarik mundur semua gitu loh. Pak Erik, kenapa nggak berpikir misalnya untuk menjadi pengobat kekecewaan, maka memilih pelatih yang juga memiliki CV dari sisi kepelatihan yang jauh lebih baik? Mengapa saya tanyakan ini? Karena ketika nama seperti Patrick Kluivert ini jadi seperti anti klimaks. Tidakkah Pak Erik bisa merasakan apa yang terjadi, rasa yang ada di hati para supporter bola? Saya nggak ngeliat begitu, karena yang saya bilang, it's about team. It's not about Patrick, it's not about siapa, it's a team. Ini bagian menjadi sebuah tim yang kuat untuk tadi menjaga konsistensi daripada mimpi kita. Gitu. Dari para supporter bola mengatakan, memberikan ultimatum bahwa dengan memilih Patrick ini maka harus juara, harus menang di Australia, harus menang. Juara, nggak mungkin juara dunia. No, harus menang di Australia, Target harus kita menang lolos. di Dan ingat ya, ini kembali kita juga nggak proporsional ya. Di blueprint sepak bola kita itu targetnya masuk Piala Dunia 2030-an. Tetapi momentumnya ini ada. Ini yang saya bilang, momentumnya ada, makanya kita push. Ya, kalau kita bicara blueprintnya aja, belum tentu juga pemain diaspora kita 10 tahun lagi ada. Ini kadang-kadang matriksnya hanya jangan dilihat sekecil-kecil itu, mesti lihat kompleksitas yang besar. Gitu. Misalnya, ya, kita 10 tahun lagi, ya, ternyata pemain kitanya nggak ada. Pelatihnya bagus, nggak ketemu juga. Ini part of the momentum yang kebetulan kita mau riding, kita mau tunggangin. Siapa tahu ya kita bisa.